Nggak tahu juga ya maksud dari si influencer ini ngebuat konten kayak gitu tuh apa gitu. Mungkin karena Paus Fransiskus abis dari Indonesia kan kemarin, tapi setelah dirujak sama netizen. Hola netizen yang tercinta, Winston Renaldi tiba-tiba jadi pusat perhatian netizen yang budiman. Pasalnya, ia berani memparodikan Paus Fransiskus yang sedang duduk di kursi roda. Alhasil, dirinya pun mendapatkan banyak kecaman atas tindakannya tersebut. Parodi tersebut ia unggah di akun media sosial miliknya, namun saat ini video tersebut sudah di-take down. Sebagai gantinya, ia mengunggah sebuah foto dirinya dengan tangan terkatup dengan caption "Saya minta maaf". Namun, bukannya mendapatkan respect dari netizen yang berbakti, dirinya malah jadi bahan hujatan. Bahkan beberapa di antaranya mendoakan agar dirinya merasakan sakit seperti Paus Fransiskus hingga duduk di kursi roda. Selain memberikan komentar dengan nada kecaman, para netizen yang budiman juga meminta agar Winston Renaldi bisa diproses hukum. Beberapa di antaranya sampai meng-tag akun resmi Polri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. VT-nya aku potong kan, jadi kelanjutannya tuh gini, aku cut takut nggak boleh. Jadi kayak seolah-olah tuh dia kayak mau mukul pakai palu yang tadi diambil, itu yang pertama. Terus kedua, di VT tadi tuh seolah-olah dia mau menendang gitu kan. Mungkin nggak VT yang tadi itu spontanitas? Nggak mungkin. Kenapa? Perhatiin mobilnya, bajunya, juga kursi rodanya. Itu pasti dipersiapin kan. Nah nggak lama kan ada VT permintaan maaf dia kan untuk versi yang menirukan Paus ini. Secara psikologi, orang itu kan susah minta maaf kan. Kenapa? Iya, karena bertentangan dengan ego dan bertentangan dengan insting mempertahankan diri gitu kan. Nah dia kan tadi cepet tuh minta maafnya. Semoga VT permintaan maafnya tulus, bukan merupakan episode lanjutan dari VT yang udah kita tonton tadi. Winston Renaldi, ya ampun, lo ngapain bikin video parodi kayak gini? Lo nyadar gak sih kalau bikin video kayak gini tuh beresiko? Lo lagi parodiin Paus kan? Ngaku nggak lo? Turun dari mobil Innova, habis itu naik kursi roda. Yang lo giniin Imam Masjid Istiqlal kan? Video aslinya kayak gini kan? Mereka saling bersalaman dan saling berpelukan. Terus lo parodiin jadi kayak gini gitu. Lo panas ya, mereka akur-akur aja. Jadi maunya lo tuh mereka kayak gini gitu. Bener-bener lu ya memecah belah antar umat beragama, tahu nggak lo? Videonya sekarang memang udah nggak ada, tapi inget lo, jejak digital itu gak bisa dihapus. Ngerti gak lo Wilson? Ya udah-udah aja ya, bikin parodi tentang keagamaan itu masuk penjerong. Masa sih lo enggak? Apalagi ini sih, wah parah banget. Harusnya sih lo cepet-cepet nyusul mereka nginep di Hotel Prodeo biar jerak. Ada influencer yang memparodikan Paus Fransiskus. Waduh, jadi si influencer ini memparodikan Paus Fransiskus sambil duduk di atas kursi roda, sambil pakai jubah yang ada lambang salibnya. Dia ini ngebikin semacam parodi seolah-olah dia itu pausnya, sambil ngegerakin kursi rodanya itu pakai kaki dan memberkati orang-orang di sekitarnya. Gak tahu juga ya maksud dari si influencer ini ngebuat konten kayak gitu tuh apa gitu. Mungkin karena Paus Fransiskus abis dari Indonesia kan kemarin, tapi setelah dirujak sama netizen, barulah dihapus videonya. Niatnya mau ngelucu, malah pada kesel. Waduh, padahal kan kalau konten parodi yang bisa diparodiin itu kan banyak banget ya. Tapi kenapa yang dipilih yang ini ya? Kalau menurut gua ini bisa kena sih. Soalnya yang komen aneh-aneh di postingannya Paus Fransiskus kemarin itu kan pada ditangkap-tangkepin ya. Nah kalau yang ini gimana? Menurut kalian sendiri gimana? Impact dari kedatangan tokoh besar Katolik yaitu Paus Fransiskus tidak hanya berhenti pada ancaman 7 orang pengebom atau pada kecaman Alfian Tanjung terhadap kehadiran beliau, tapi juga masih terus berlanjut dengan adanya video yang viral. Video tersebut adalah seorang konten kreator, seorang vlogger bernama Winston Renaldi. Sebenarnya saya juga nggak populer dengan nama ini, tapi yang kita lihat adalah bagaimana dia viral dengan memanfaatkan nama Paus Fransiskus. Sebetulnya nggak masalah kalau konteksnya dalam hal yang positif. Namun yang jadi masalah adalah dia memparodikan atau seolah-olah mengejek dengan memberikan contoh Paus yang kemudian
naik di kursi roda dan dicium tangannya oleh beberapa orang dalam videonya ya. Ini kan tentu sebuah parodi yang sebetulnya tidak perlu dan tidak lucu sebetulnya. Bagaimana kemudian seorang tokoh besar agama dijadikan bahan candaan. Bayangkan kalau ini terjadi pada umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Misalnya saya sebut ada seorang tokoh Habib yang kemudian diparodikan teriak-teriak sambil rambutnya pirang gitu kan. Kira-kira umat Islam marah nggak? Kira-kira akan menyinggung nggak? Nah, sebuah himbauan saja buat teman-teman Katolik, mohon bersabar, kita kecam bersama hal-hal yang demikian. Semoga ini menjadi pendewasaan dan semoga Tuhan memberkati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatan bagi kita semua. Terima kasih, jangan diulangi dan ini sebuah teguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.